Oke, jadi di sebelah saya ini adalah laptop HP 14S yang pakai prosesor AMD Ryzen 7, dimana sebagaimana kita mungkin sudah tahu, AMD itu belakangan ini kan memang sedang naik banget ya secara performa, dan mungkin Anda, kalau Anda itu PC enthusiast, mungkin Anda senang banget dengan brand AMD. Untuk laptop yang satu ini, performa juga bukan pengecualian ya, dimana untuk performa multicore bisa dibilang oke banget, bahkan kalau kita bandingkan dengan Intel yang paling baru sekalipun, dia masih bisa bersaing. Mau dipakai buat gaming AAA yang agak-agak lama dengan settingan low, itu masih bisa dengan frame rate stabil. Saya juga sudah pernah mengcover beberapa laptop AMD sebelumnya, jadi seperti Lenovo IdeaPad Slim 3, kemudian juga Asus VivoBook Pro 16X, dan juga saya pernah dulu itu HP NVX 360. Nah, jadi kalau memang sebagus itu, kenapa kok judul videonya seperti yang Anda baca saat ini? Jujur aja nih, semakin kesini saya semakin agak sulit untuk merekomendasikan laptop dengan prosesor AMD. Dan saya akan jelaskan apakah saya saat ini masih merekomendasikan atau tidak di akhir video nanti. Jadi saya akan mulai dulu dari masalah pertama, yaitu adalah soal pemilihan prosesor yang masuk ke Indonesia. Jadi AMD Ryzen yang masuk ke Indonesia yang paling baru itu antara lain adalah AMD Ryzen 3 7320 dan AMD Ryzen 5 7520. Nah, kalau Anda baca, itu kan sekilas seperti prosesor AMD paling baru ya, dimana yang sebelumnya itu yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah yang seri 5000. Yang 6000 ada, cuma itu bisa dibilang agak sulit ditemukan. Nah, itu saya akan bahas belakangan. Nah, masalahnya tuh dia tuh sebenarnya bukan benar-benar upgrade dari prosesor AMD Ryzen yang setara di generasi sebelumnya, dimana kalau di Indonesia itu yang umum adalah 5300U dan 5500U atau 5625U. Yang paling diunggulkan dari prosesor AMD terbaru yang rilis saat ini adalah dari segi efisiensi daya. Tapi kalau dari segi performa itu masih lebih mending AMD seri sebelumnya, yaitu adalah 5300U dan 5500U atau 5625U. Penamaan pakai angka 7 itu sebenarnya adalah menandakan kalau dia itu rilis pada tahun 2023. Meskipun juga nih anehnya ya, 7320U dan 7520 itu rilis pada tahun 2022. Nah, kenapa demikian? Ini karena dia masih pakai arsitektur yang lama ya, pakai Zen 2, di mana kita bisa lihat di namanya itu adalah 7320U, di mana angka 2-nya itu dia artinya masih pakai Zen 2. Lebih lengkap soal penamaan AMD ini sudah pernah saya bahas di video sebelum-sebelumnya, tapi pada intinya ini adalah arsitektur yang bisa dibilang cukup lama ya, bukan yang paling baru dari AMD. Jadi simpelnya kalau Anda itu mau upgrade dari misalnya Ryzen 3 generasi sekarang ke Ryzen 3 yang paling baru, harusnya tuh Anda pilih yang angka ketiganya, digit ketiganya itu yang angka 4 ya. Saya berharap ke depannya itu AMD di Indonesia itu menjelaskan kepada konsumen lebih baik lagi mengenai soal penamaan tadi ya, karena ya ini jelas kerasa kalau 7320U dan 7520 itu bukan upgrade dari generasi sebelumnya. Salah keduanya mungkin bisa dibilang lebih global ya, dimana ini masalah tidak terjadi hanya untuk AMD di Indonesia, tapi juga AMD di banyak negara ya. Jadi AMD itu bisa dibilang kalau untuk prosesor yang terbarunya, dan untuk kelas yang bisa dibilang entry level, misalnya untuk yang kelas 5 sampai 10 juta, kebanyakan prosesor itu goib ya, susah banget dicari di pasaran. Ya memang kita tuh mungkin nggak sulit untuk menemukan laptop AMD 5300U, 5500U, 5625U, tapi ya itu semua adalah prosesor-prosesor yang sudah rilis hampir 2 tahun lalu ya, jadi itu adalah prosesor-prosesor yang bisa dibilang itu tergolong lama. Ya memang seperti yang saya bilang di awal video tadi, secara performa itu AMD ya kalau dibandingkan Intel yang generasi ke-12 sekalipun, itu masih sangat-sangat comparable. Tapi masalahnya kalau kita tuh beli laptop ya, itu kebanyakan dari kita mungkin beli laptop untuk 5 tahun ke depan ya misalnya. Tapi masalahnya kalau soal Windows terbaru, pada saat Windows 11 ini dirilis itu ada masalah pada laptop AMD yang lama, terutama AMD Ryzen seri 2000, dimana mereka itu waktu awal launching itu mereka nggak bisa update ke Windows 11, dan saya nggak tahu untuk sekarang sudah bisa atau enggak, tapi setahu saya sudah bisa. Tapi ini menurut saya jadi concern, karena waktu ada Windows 11 update itu saya sempat dikontak teman saya, juga kok ini laptop saya nggak bisa di-upgrade ke Windows 11 ya. Terus begitu saya lihat prosesornya, oh nyata AMD Ryzen seri 2000. Saya yakin kalau untuk Windows, misalnya Windows 12 ya, Windows versi setelah ini, saya yakin AMD seri 5000 itu masih dapat. Tapi yang saya nggak yakin itu adalah Windows versi berikutnya, dimana mungkin rilisnya sekitaran ya mungkin 5 atau 6 tahun lagi. Nah, kenapa nih kok support untuk AMD seolah lebih sedikit ketimbang support dari Windows untuk prosesor-prosesor Intel? Jadi saya sejujurnya nggak tahu persis gimana, tapi kalau tebakan saya ini adalah karena soal Windows itu sendiri, dimana dia tuh Windows harus bisa mengkolaborasi sebanyak mungkin jenis hardware yang ada di pasaran, termasuk salah satunya adalah variasi prosesor. Dimana seperti yang kita tahu, laptop dengan Intel itu jauh lebih populer ketimbang laptop untuk AMD. Jadi jelas dengan sumber daya software engineer yang mungkin terbatas, mereka itu mungkin akan lebih fokus kepada
laptop-laptop yang lebih banyak ada di pasaran, di mana itu adalah laptop-laptop dari Intel. Jadi kembali di sini AMD dapat prioritas yang kedua ya. Prioritas pertamanya masih ke Intel. Sebagai tambahan saya akan sedikit jelaskan kemungkinan kenapa banyak prosesor AMD itu yang goib, terutama di kelas entry level 5-10 jutaan. Ini karena secara skala perusahaan AMD itu meskipun dia sepertinya bersaing dengan Intel lah, jadi kayaknya kompetisinya itu ketat. Tapi pada kenyataannya itu AMD itu secara share itu jauh banget dibandingkan Intel, dimana kalau untuk CPU aja secara umum ya, jadi nggak cuma laptop, itu share-nya antara Intel dengan AMD itu sekitar 80/20. Jadi kelihatan tuh skalanya AMD itu dibandingkan Intel untuk prosesor komputer, itu ya jauh banget bedanya. Selain itu AMD juga nggak punya pabrik atau fabrication plant sendiri ya, nggak seperti Intel, dimana AMD itu masih numpang ke TSMC di Taiwan. Dan karena TSMC itu bisa dibilang adalah pabrik yang sangat-sangat sibuk, jelas AMD itu punya kuota untuk berapa prosesor yang mereka bisa bikin ke TSMC pada setiap tahunnya ya. Nah, saya merasa mungkin ada sedikit pergeseran prioritas ya. Jadi AMD itu ketimbang mereka bikin prosesor untuk laptop yang budget ya, mereka tuh mungkin lebih memilih untuk menempatkan prosesor ke laptop misalnya yang agak high-end 15 jutaan ke atas, game konsol. Jadi kalau Anda tahu Xbox dan PS5 itu pakai prosesor AMD. Dan yang ketiga ini menurut saya itu masih emerging ya, jadi baru naik, itu adalah prosesor untuk handheld gaming ya, seperti yang misalnya terkenal itu adalah Steam Deck dan belakangan ini ROG Ally. Nah, dengan kondisi seperti tadi, jujur saya semakin agak sulit untuk merekomendasikan prosesor dari AMD ya. Ini karena belakangan ini juga performa komputer itu nggak cuma diukur dari benchmark atau seberapa dia lancar dalam bermain game ya. Tapi seperti yang kita mungkin sudah tahu, penggunaan laptop itu sekarang kan makin beragam ya, di mana sekarang itu ada Zoom call, kemudian juga ada content creation, di mana teknologi-teknologi seperti itu akan diuntungkan dengan fitur-fitur terbaru yang ada pada prosesor yang ditanamkan di laptop tersebut. Misalnya nih, untuk video call ya. Nah, untuk itu Microsoft dengan prosesor SQ3-nya yang ada pada Surface Pro 9, itu mereka punya unit computing AI ya, Neural Engine, yang ada pada prosesor SQ3 yang sebenarnya berbasis pada Qualcomm Snapdragon. Di mana dengan adanya unit neural tersebut, proses koreksi pandangan kita itu jauh lebih efisien ketimbang kita kalau pakai CPU aja atau bahkan GPU. Dan nggak usah jauh-jauh deh, misalnya di AMD sendiri. Nah, untuk AMD sendiri, untuk seri 7040, itu akan ada unit untuk proses AI sendiri supaya dia kerjanya lebih efisien. Dan kedepannya masih banyak lagi, bisa jadi mungkin teknologi seperti yang ada pada Midjourney, jadi AI untuk menggenerasi gambar itu mungkin lama-lama bisa dijalankan langsung di laptop. Dan saya yakin kalau seperti itu jadinya, unit untuk computing AI sendiri semakin kesini akan berperan lebih besar untuk membantu proses komputasi tersebut dengan lebih efisien. Nah, ini bukan berarti saya tidak bisa merekomendasikan AMD Ryzen 5000 series untuk saat ini, karena ya tadi seperti di awal video, AMD Ryzen 5000 series itu masih bagus sampai sekarang ya. Saya juga masih sangat-sangat puas dengan performa yang ada pada laptop ini. Tapi kalau tahun depan itu ternyata stok AMD di Indonesia itu cuma ada seri 5000 aja, dan stok yang paling barunya itu yang 7000 tapi yang low end, mungkin saya jadi nggak bisa merekomendasikan AMD Ryzen lagi ya. Karena ya seperti yang saya sudah bilang tadi, penggunaan laptop itu kan nggak cuma soal raw performance ya, nggak soal cuma gaming, tapi lebih luas lagi, di mana fitur-fitur seperti AI Accelerator dan banyak fitur yang bikin komputasi itu lebih efisien, itu mungkin akan menjadi masa depan yang ada pada laptop-laptop ke depannya. Dan berhubung sebagian besar dari kita itu memakai laptop itu untuk jangka panjang sekali, jelas kita pengen laptop yang bisa bertahan lama, yang bisa relevan dalam jangka waktu yang panjang, sepanjang mungkin. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari teknologi lainnya. Saya Jel, terima kasih telah menonton.